Kasus diabetes pada anak melonjak tajam di tanah air. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebut pada tahun ini saja jumlah kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010 silam. Lantas bagaimana dampak tingginya kasus diabetes ini? Berikut data yang kami himpun dari tim Litbang CNN Indonesia. Apa yang perlu kita ketahui karena sudah ada 70 kali lipat dari tahun 2010 silam peningkatannya dari IDAI mencatat hingga per 1 Februari 2023 saja sudah ada 1.645 anak di Indonesia yang terkena diabetes. Sementara itu untuk prevalensinya ini sebesar 2.000 atau 2 kasus per 100.000 anak. Ada 100.000 anak, nah di antara 100.000 anak ini ada 2 kasus. Kemudian yang perlu diketahui juga dari 1.645 anak ini, 60% ternyata berasal dari anak perempuan. Mengutip dari laman resmi P2 PTM Kementerian Kesehatan, diabetes tipe 1 merupakan kondisi tubuh tidak dapat memproduksi insulin sama sekali. Diabetes tipe 1 merupakan penyakit bawaan yang umumnya disebabkan oleh keturunan atau faktor genetik. Sedangkan pada tipe 2, insulin dapat diproduksi namun tidak dapat bekerja dengan baik. Insulin sendiri berfungsi untuk mengatur penggunaan glukosa dalam tubuh. Jika produksi insulin berkurang, maka akan menyebabkan tingginya kadar gula dalam darah. Diabetes merupakan salah satu prioritas penyakit tidak menular selayaknya kanker, penyakit paru, dan kardiovaskular. Diabetes dapat menyebabkan penyakit lain seperti kebutaan, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan amputasi kaki. Pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia sebagai penderita diabetes terbanyak. Bersanding dengan beberapa negara seperti China, India, Amerika Serikat, Brazil, Rusia, dan Meksiko. Dengan estimasi penderita sejumlah 10 juta orang. Tips pola makan untuk penderita diabetes. Memiliki diabetes bukan berarti harus menghilangkan semua makanan kesukaan loh. Untuk menurunkan resiko komplikasi diabetes, terapkan prinsip makan berikut. Dalam satu piring, pastikan setengah bagiannya berisi sayur-sayuran seperti selada, tomat, brokoli, atau bayam. Seperempat bagiannya berisi karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat, ataupun roti gandum. Karbohidrat kompleks memiliki kandungan serat yang tinggi, sehingga baik untuk penderita diabetes. Seperempat bagiannya berisi protein yang rendah kandungan lemaknya, seperti dada ayam panggang, tuna bakar, tempe, dan tahu. Satu porsi sajian buah segar, seperti apel, pisang, kiwi, melon, jeruk, dan pepaya. Hindari buah kering dan buah kaleng ya, karena kandungan gulanya sangat tinggi loh. 1 gelas air putih atau susu, tanpa atau rendah lemak. Yang terakhir, sempatkan waktu untuk berdiskusi dengan dokter gizi untuk memastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik. Info ini dipersembahkan oleh Tropicana Slim. Hai, kenalin nama aku Adinda Aurelia Salsabila. Nah teman-teman, tadi kalian baru aja menyaksikan beberapa cuplikan video terkait bahayanya diabetes. Di sini video ini karena bersifat campaign, jadi aku mau mengajak teman-teman untuk ayo mari kita pahami bahayanya diabetes bagi kesehatan yang sangat-sangat mengancam jiwa. Karena diabetes sendiri dapat menyebabkan beberapa macam penyakit turunan lainnya. Seperti tadi sudah dijelaskan ada kebutaan, lalu ada stroke, ada gagal ginjal, dan amputasi. Kita juga harus menekan peningkatan diabetes yang terus meningkat setiap tahunnya akibat konsumsi karbohidrat yang berlebih juga makanan-makanan manis. Nah, hal ini aku sebarkan semoga para teman-teman remaja, anak-anak, dan orang tua bisa turut serta membantu sekitar ataupun keluarga untuk turut menurunkan adanya peningkatan diabetes di Indonesia. Segitu aja, jangan lupa sip and snack smart. Dah, terima kasih.